Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan babu sababu kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin. Dua ayat dari bab ini sudah kita bahas. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, ada dalil yang ketiga. Beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, kata Nabi, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Taib, hadis ini hanya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini kaitannya dengan bab kita sangat jelas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap Nabi yang merupakan hamba yang paling mulia, ghulu kepada Nabi ternyata menyebabkan seseorang itu keluar dari dinul Islam. Sebagaimana kaum Nasrani, mereka keluar dari agama mereka disebabkan karena sikap ghulu mereka di dalam mengagungkan Nabiullah Isa alaihi salam. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kaitan hadis ini terkait dengan pembahasan tauhid juga sangat jelas, bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa berlebih-lebihan di dalam mengagungkan para nabi dan juga orang saleh bisa mendorong pelakunya beribadah kepada yang disikapi dengan berlebih-lebihan tadi. Sebagaimana orang-orang Nasrani ketika mereka ghulu kepada Nabiullah Isa alaihi salam, akhirnya mendorong mereka untuk menjadikan Nabiullah Isa alaihi salam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu ini sangat bertentangan dengan akidah tauhid. Di dalam dinul Islam, apapun yang menjadi sarana kepada keburukan, apalagi itu keburukan yang terbesar, yakni kesyirikan atau peribadatan kepada selain Allah, itu pasti akan dicegah. Kalau sesuatu yang menjadi wasilah maksiat saja dicegah oleh Islam, maka bagaimana lagi sesuatu yang menjadi wasilah, sesuatu yang mengantarkan manusia menuju kepada kesyirikan. Nah, para jamaah, ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan para nabi dan rasul, ini akan mendorong manusia untuk menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan selain Allah, mendorong mereka untuk akhirnya mengabdi, beribadah kepada orang tersebut atau kepada nabi dan rasul. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencegah umatnya supaya jangan bersikap ghulu kepada beliau. Sehebat, semulia, setinggi apapun derajat Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap saja beliau itu hamba Allah. Beliau Abdullah fala yu'bad. Maka tidak boleh sampai diibadahi. Dicegah oleh Nabi umat ini dengan kemudian memberikan contoh apa yang dialami oleh orang-orang Nasrani, bagaimana ketika mereka ghulu kepada Nabi Isa alaihissalam, akhirnya menjadikan mereka beribadah, menyembah kepada Nabi Isa dan menjadikan Isa sebagai sesembahannya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam memujinya. Silahkan memuji, namun jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau Nabi saja orang yang sangat terpuji kedudukannya, akhlaknya, perangainya, lahir dan batinnya, tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam memujinya. Maka bagaimana orang di bawahnya? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, larangan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya umatnya tidak mengangkat diri beliau melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan tentang sikap yang benar, sikap yang harus diambil di saat umatnya mensifati beliau. Nah, di sini beliau memberikan solusinya. Kalau berlebih-lebihan di dalam memuji tidak boleh, terus apa yang pantas, apa yang dibenarkan secara syariat? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan status beliau bahwa beliau itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Ucapkanlah oleh kalian. Ya, di satu redaksi dikatakan, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang sewajarnya tentang diriku. Ucapkan Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kita berulang-ulang menjelaskan bahwa dua kalimat ini menjadi bantahan untuk dua jenis manusia sekaligus. Kalimat Abdullah ini bantahan untuk mereka yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan beliau Abdullah fala yu'bad. Beliau hamba Allah, maka tidak boleh sampai diibadahi. Tidak boleh sampai kemudian diangkat derajatnya melebihi apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Kemudian kalimat wa rasuluhu, ini kalimat yang menjadi bantahan bagi mereka yang meremehkan
derajat dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti orang-orang yang ingkarus sunnah, tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak hadis. Cukup bagi kami Al-Quran saja. Ya, kami tidak pakai hadis karena hadis itu ucapan seorang manusia. Kita katakan beliau memang manusia. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini manusia seperti kalian. Namun beliau punya keistimewaan. Yuha ilaih. Yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, beliau itu hamba Allah, manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Namun beliau diistimewakan, memiliki kedudukan yang tentu tidak dimiliki oleh semua manusia. Apa itu? Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diberi amanah dengan misi risalah, diberi amanah untuk menjadi seorang rasul yang menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Maka wa rasuluhu fala yukadzab. Beliau itu Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh didustakan ajarannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menetapkan untuk Rasulullah sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, bahwa beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, maka ini mengandung konsekuensi. Konsekuensi dari persaksian kita ini, kita wajib untuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu fima akhbara, kemudian membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau, wajtinab ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi segala apa yang dilarang, dicegah oleh beliau. Kemudian satu lagi para jamaah yang dirahmati Allah, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. 4 konsekuensinya. Coba ulangi. Yang pertama tadi apa? Mentaati perintahnya. Yang kedua, membenarkan apapun yang diberitakannya, mau masuk akal mau tidak masuk akal, mau tentang masa lalu, masa sekarang ataupun masa yang akan datang, apapun yang diberitakan oleh Nabi selama itu sahih datang dari Nabi, wajib kita membenarkannya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Menjauhi apapun yang dilarang, apapun yang dicegah oleh Nabi. Dan terakhir, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Jadi kalau ada orang beribadah kepada Allah tidak pakai syariat Nabi Muhammad, sesungguhnya dia telah merusak syahadat Muhammad Rasulullah. Dan syahadat Muhammad Rasulullah itu rukun Islam pertama. Ya kan? Maka ibadah harus dengan syariat Nabi Muhammad. Jangan aneh-aneh. Zaman sekarang kan banyak yang aneh-aneh. Begitu ya. Wanita bisa jadi imam, jamaahnya laki-laki. Gitu kan? Seorang wanita bisa jadi khotib Jumat. Gitu ya. Jamaahnya laki-laki. Ya. Nah, ini aneh-aneh. Nanti semuanya diotak-atik syariat ini. Rusak agama kalau seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, orang yang punya pemahaman wahdatul adyan, ya semua agama itu sama. Jadi na'udzubillah, kalau sudah seperti ini nanti akan merembet kepada banyak sekali keburukan. Nanti bisa tukeran tempat ibadah, gitu ya. Muslim ibadahnya di gereja, nanti orang Nasrani ibadahnya di masjid. Nah, ini jadinya serba bebas, nggak ada aturan.
Taib para jamaah, ibadah kepada Allah harus dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh ya dengan menurut manusia, menurut hemat saya, menurut akal saya, menurut pendapat saya, menurut perasaan saya, menurut mimpi yang saya alami. Ibadah yang enak tuh begini, nggak boleh. Harus tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sekali lagi, ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, salah satu konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, jangan ibadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya saja. Karena syariat Nabi Muhammad syariat penutup, syariat manusia akhir zaman. Maka ini yang berlaku sampai datangnya kiamat nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pada dalil yang keempat, beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya mirip-mirip. Kata Nabi, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batasan. Kenapa? Sikap ghulu wajib dijauhi. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Karena sikap berlebih-lebihan itu membinasakan umat sebelum kalian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini ada di Musnad Imam Ahmad, ada di Sunan Ibnu Majah, dan dinyatakan oleh Imam Ibnu Uzaimah sebagai riwayat yang sahih. Demikian pula Imam Al-Hakim menyatakan seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Al-Imam Al-Albani juga menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Barakallahu fikum, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga sangat jelas menunjukkan tentang haramnya ghulu, sikap berlebih-lebihan atau sikap melampaui batas di dalam agama. Kemudian Nabi juga menegaskan dampak buruk dari sikap ghulu. Ghulu itu merupakan sebab kehancuran. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan, mereka mengalami kebinasaan karena sikap ghulu mereka. Ya, jangankan dalam urusan beragama, ya, urusan dunia saja kalau kita ghulu maka rusak dunia ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kaitannya dengan tauhid sangat jelas, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa sikap ghulu dalam agama dan ghulu di dalam memuji manusia bisa mengeluarkan manusia dari batasan-batasan Allah. Dan pelaku ghulu itu berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kan gimana saya? Ya, sehingga orang itu bisa berinovasi, berkreasi begitu ya. Kalau sholawat dengan duduk saja kurang mantap, ya, maka sholawatnya dengan cara joget-joget begitu ya. Pakai tabuhan musik. Nah, begitu para jamaah, terus berinovasi. Ghulu akhirnya. Ghulu di dalam beragama, rusak agama ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini gambaran bahwa para pelaku ghulu ini berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti wahyu. Karena kalau dicari wahyunya nggak ada itu. Baik, para jamaah, berarti yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Kalau kemudian orang itu dalam hidupnya, kehidupan duniawinya ittiba'ul hawa, kehidupan beragamanya juga sama ittiba'ul hawa, maka
lambat laun hawa nafsu ini menjadi ilah yang disembah selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Nah, ini budak-budaknya hawa nafsu. Tidaklah berkegiatan dunia kecuali dengan hawa nafsu. Tidaklah dia melakukan kegiatan agama kecuali dengan hawa nafsunya. Maka hawa nafsu ini menjadi sesembahan, menjadi berhala yang dia sembah. Dan ini jelas bertentangan dengan tauhid, bisa menafikan ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada dalil yang kelima, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Nabi menyebutkan 3 kali. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini juga mirip sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini bahwasanya orang yang mutanatti'un, orang yang takalluf, ya berlebih-lebihan melampaui batas, orang-orang yang menyusah-nyusahkan diri sendiri tanpa bimbingan wahyu ilahi. Para jamaah rahmati Allah, dinyatakan oleh Nabi halak, dia akan mengalami kebinasaan. Maka di sini Nabi ya sebagai Rasul yang membawa syariat yang mudah bagi manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beliau memperingatkan umatnya, ya, memperingatkan umatnya jangan sampai bersikap berlebih-lebihan dalam segala tindakan, terutama dalam urusan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan telah Allah jelaskan ajaran-ajarannya, telah Allah tetapkan batasan-batasannya. Jangan melampaui batasan Allah dan Rasulnya. Karena kalau kemudian melewati batasannya Allah, orang ini akan celaka, orang ini akan binasa. Begitu para jamaah. Antum kalau membuat sesuatu, pasti antum paham bagaimana cara merawat sesuatu ini, kan begitu? Apa yang bermanfaat, apa yang madharat untuk sesuatu yang antum ciptakan ini, kan begitu? Cara merawatnya bagaimana, kalau ada masalah seperti apa penanganannya, tentu orang yang membuatnya lebih paham, begitu kan? Apa yang manfaat, apa yang madharat, ya bagi sesuatu yang dia buat itu. Nah, para jamaah, Allah Azza wa Jalla, ya, Rabbul Alamin, walillah al-mathalul a'la. Ya Allah pencipta kita, pencipta alam semesta ini, maka Allah yang maha mengetahui apa yang manfaat, apa yang maslahat, dan apa yang madharat bagi seluruh ciptaannya. Maka Allah tetapkan ajaran, Allah tetapkan syariat, Allah tetapkan panduan, bimbingan, dan batasan bagi manusia sebagai makhluk mukallaf. Yang mana ketetapan batasan Allah ini tidak boleh sampai dilanggar, tidak boleh sampai dilampaui batasannya. Karena kalau sampai dilampaui batasannya, manusia pasti akan celaka. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Tadi baik dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam urusan agama. Dalam urusan dunia saja kalau orang ghulu, rusak dunianya, binasa dia dunianya. Ya, coba manusia kalau melakukan sesuatu secara ekstrim, berlebih-lebihan. Contoh misalkan manusia berlebih-lebihan dalam istirahat, kira-kira normal nggak ini? Ya. Ada orang berusaha jadi kaum rebahan gitu. Sepanjang hari tidur.
Nggak usah nunggu seminggu, sebulan para jamaah. 3 hari aja antum tidur terus. Kira-kira normal nggak hidup? Enggak. Kita itu kayak ada di alam mana begitu kan? Kenapa? Karena tidur terus. Tiap waktu tidur, ya. Sekali tidur ada sekitar 10 judul mimpi, begitu. Mimpinya aneh-aneh. Nanti tidur di waktu berikutnya juga begitu. Kita pasti pernah mengalami itu, mungkin ketika sakit, ketika ngedrop, ya ketika kurang fit. Bangun hanya untuk sholat, bangun hanya untuk makan, tidur lagi. Apalagi obat yang kita makan misalkan ada obat tidurnya. Bisa kebayang dan bisa dirasakan kan begitu. 3 hari saja, itu rasa-rasanya hidup kita nggak normal. Ini ada di alam mana begitu. Begitu manusia. Atau orang yang ekstrim, tidak tidur sama sekali, tidak istirahat sama sekali, rusak hidupnya. Semua diatur oleh Allah dengan batasan-batasannya. Allah jadikan waktu siang ma'asyan, untuk cari ma'isyah. Allah jadikan waktu malam untuk beristirahat. Di surat An-Naba kan jelas begitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Makan jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Coba antum setiap waktu makan, apa yang terjadi ikhwan? Ya pasti ada sesuatu yang rusak pada diri kita. Orang ekstrim tidak makan juga sama gitu. Maka silahkan makan, silahkan minum, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Berpakaian juga sama, bermuamalah juga sama. Antum kalau ghulu di dalam bergaul begitu ya, ini rusak kehidupan. Ada saat-saat di mana kita harus sendirian, khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita butuh berkhalwat dengan Allah. Nabi bangun sepertiga malam terakhir untuk muhasabah. Tidak terus bermuamalah, tidak. Semua dengan kadar batasannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sabdanya ini sabdanya pendek saja, halakal mutanatti'un. Beliau menyebutkannya 3 kali. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Dan Nabi sering ya di dalam beberapa sabdanya beliau mengulang kalimat yang sama sebanyak 3 kali. Di sini para ulama memberikan satu pelajaran. Ya di antara salah satu turuqut tadris, metode pembelajaran nabawi adalah mengulang penjelasan, ya, mengulang kalimat sebagai bentuk penegasan dan penekanan sampai 3 kali, terutama dalam perkara-perkara penting. Jadi kalau satu penjelasan diulang sampai 3 kali, para jamaah ini hukumnya haram. Nah, kalimat seperti ini, kalau dia niatkan mengikuti petunjuk Nabi, ini berpahala. Karena itu bagian daripada sunnah. Mengulang penjelasan, mengulang kalimat dalam rangka penekanan, penegasan, supaya lebih masuk, bisa didengar dan bisa dicerna oleh hati para pendengarnya. Ya, diulang 3 kali, ini bagian daripada sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah terakhir dari hadis ini juga hadis-hadis sebelumnya, ketika dijelaskan bahwa syariat kita, Allah dan Rasulnya melarang kita ghulu di dalam beragama, ini menunjukkan bahwa ad-din yusrun. Agama ini adalah mudah. Agama ini agama yang mudah. Dinun samhah. Agama yang para jamaah yang dirahmati Allah bisa dipraktekkan oleh seluruh umat manusia. Allah tidak mungkin membebani manusia dengan beban syariat apa yang di luar kemampuan mereka. Kalau kemudian demikian adanya, berarti Allah zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun dari para hambanya.
Bahkan Allah nyatakan untuk dirinya, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Tidak mungkin Allah membebankan syariat kepada kita apa yang di luar batas kemampuan kita. Ini menunjukkan bahwa agama ini mudah. Kemudahan agama, ringannya agama ini, para jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemudian memperdaya kita sehingga kita bermudah-mudahan di dalam beragama. Sehingga sebagian orang punya madhab ibahiyah, ya, punya metode beragama yang serba boleh. Begini boleh, begitu boleh, di sini senang, di sana senang, pokoknya di mana-mana silahkan boleh, silahkan bersenang-senang. Juga enggak seperti itu. Ya, dinul Islam din al-wasatiyah, ya. Dinul Islam din samhah, din yusrun. Agama yang mudah, agama yang pertengahan dari sikap ghulu dan juga dari sikap bermudah-mudahan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bab ini sudah kita selesaikan. Berikutnya kita masuk di bab at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Ini bab yang penting untuk kita pahami dan pelajari. Bab at-taghlid, sanksi berat, ya, sikap keras di dalam syariat kita, sekaligus sanksi berat terhadap orang yang beribadah kepada Allah, ibadahnya ke Allah. Orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh, di sisi kubur orang soleh, bukan sembarangan kuburan, tapi kuburan orang soleh. Bukan juga kuburan orang yang dianggap soleh, dikira-kira soleh, tapi betulan kuburan orang soleh. Ternyata sikap agama kita begitu keras dan pernyataan sanksinya begitu berat bagi orang yang beribadah kepada Allah tapi di sisi kubur orang soleh. Maka fa kaifa idza abadahu, bagaimana lagi, atau tentu lebih parah lagi jika orang soleh yang dikubur itu sampai disembah, sampai diibadahi. Dari judulnya saja sudah sangat jelas, begitu ya. Apalagi kalau kita paparkan dalilnya. Ya, bagaimana syariat ini betul-betul memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang punya hobi ibadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh. Mereka bisa lebih khusyuk ketika ibadah kepada Allah di kuburan ketimbang di rumahnya Allah. Padahal kuburan itu salah satu penjelasan syariat apa Pak? Tentang kuburan. Aura kuburan itu apa sih? Apalagi kuburan di kita gitu. Yang ada pohon bunga-bunganya. Baik. Kuburan itu salah satu tempat favoritnya setan. Dengan kata lain, markas setan diantaranya di kuburan. Mau setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Itu favorit banget Pak. Ada orang zina di pekuburan? Ada. Ada orang main judi di kuburan? Aman dia. Ya. Ada orang konsumsi narkoba di kuburan? Aman, tidak akan ditangkap. Ya, tidak ada polisi masuk kuburan. Gitu. Nah, itu para jemaah, orang sabung ayam di area pekuburan. Barakallahu fikum. Jadi tempat favorit bagi setan diantaranya adalah kuburan. Kan ada tempat-tempat di mana setan itu sering berkumpul di situ. Kalau nggak salah pernah kita bahas, tapi tidak tahu tahun berapa di pengajian di sini. Al-amakin allati yujadu fiha asyayatin.
tempat-tempat yang sering menjadi tempat favorit bagi para syaitan. Nah, di antaranya pasar. Apalagi Pak? Kuburan. Terus ya, tempat buang hajat, buang najis, kamar mandi, WC, toilet. Apalagi? Baitul kharab, rumah kosong. Bapak tinggal cuman berdua sama ibu. Rumahnya 100 meter persegi. Kamarnya 5, yang dipakai cuman 1. Nah, sisanya siapa yang pakai? Siapa, Pak? Kemungkinannya syaitan. Begitu. Maka sesuaikan saja punya rumah tuh. Kalau kita cuman berdua, anak-anak sudah pada punya rumah, tipe 36 cukup, tidak susah, nggak repot ngurusnya, kan begitu, ya kan? Daripada gede-gede, ya, sebelum tidur ngunci pintunya ada 12, repot, gitu kan? Dibuat capek oleh hartanya sendiri. Taib para jamaah, baitul kharab, rumah kosong, rumah rusak yang tidak berpenghuni, itu juga biasa ditempatin oleh syaitan. Kemudian apa lagi? Ardun falat itu tanah kosong, ya, seperti padang rumput, padang pasir, hamparan tempat yang kosong, tidak ada penghuni dari manusia, hutan belantara, begitu ya. Nah, itu tempat-tempat yang biasa dihuni setan. Termasuk mazbalah itu tempat orang buang sampah. Tempat-tempat sampah itu biasa dihuni oleh syaitan. Kalau orang Sunda bilang jarian, sampai ada istilah jurig jarian. Nah, itu betul. Ya, setan yang biasa ada di tempat sampah. Orang-orang tua dulu, ya, sebelum ada bak sampah, sebelum ada aturan tentang sampah, biasanya mereka membuang sampah itu di satu kawasan tertentu, di pinggir sungai misalkan gitu, sampai numpuk sampah di situ. Itu sering ada ceritanya, ya, orang kesurupan di dekat situ. Ya, memang begitu. Tempat-tempat buang kotoran, buang sampah itu biasanya dihuni oleh syaitan. Kalau di Balikpapan di mana, Pak? TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, kalau di situ banyak setan, ya pantas, memang tempatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, begitu. Nah, salah satu di antaranya adalah kuburan. Jadi mau semewah apapun kuburan itu tempat favorit bagi setan. Sama, ya, Bapak bikin WC, ada WC kering, WC basah, begitu ya. Sama, mau semewah apapun WC, mau pakai karpet tebal, WC keringnya, ya, tidak ada gayung, nggak ada air, gitu ya. Barakallahu fikum, tetap saja, ya, semewah apapun WC itu tempatnya setan. Makanya doa masuk WC apa? Berlindung dari setan. Kan begitu, Pak? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, tempat-tempat begitu itu pantas aja banyak setannya. Wong di masjid saja ada setan. Ya enggak, Pak? Di masjid ada setan tidak? Ada enggak setan yang bertugas khusus menggoda orang sholat? Ada kan? Yang kalau dikumandangkan azan dia lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Selesai azan dia balik lagi menggoda orang yang memanfaatkan waktu antara azan dan iqamat. Dikumandangkan iqamat dia lari lagi. Selesai iqamat datang lagi. Yuwaswis, memberikan waswasah kepada hati orang-orang yang sholat. Begitu kan kata Nabi. Apa di antara waswasahnya? Dibuat hati orang yang sholat ini lalai. Caranya bagaimana? Disuruh mengingat segala hal yang di luar sholat. Uzkur kadza lima lam yakun yadhkur. Coba kamu ingat ini, coba kamu ingat itu. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terbayang, teringat. Begitu kan, Pak?
Pernah ketika sholat jadi mengingat segala sesuatu, sampai mantan saja diingat, gitu kan? Aduh, ketemu mantan tadi di warung kopi, gitu. Ke bawah sholat, begitu ya. Nanti habis sholat isya mau kumpul sama teman-teman, ayo nanti bicara apa ya? Itu sedang sholat. Baik para jamaah. Nah itu diantara pengaruh buruk dari waswasah syaitan. Berarti di masjid ada setan. Kalau setan bangsa manusia ada? Ada nggak Pak? Setan bangsa manusia ada? Ada. Ya. Yang ke masjid niatnya bukan lillah, bukan ibadah. Ya. Dia datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang sendal kulit. Gitu. Nah itu setan bangsa manusia. Ya. Sibuk mengganti itu yang di kotak infak itu zaman sekarang Pak, kris namanya, diganti sama dia. Tiap masjid dimasuki memang datang dia, tapi untuk berbuat itu supaya kalau ada orang infak masuknya ke rekening dia. Ada kayak gitu Pak? Bukankah itu setan? Perbuatannya perbuatan setan bangsa manusia. Jadi di masjid saja ada setan. Pernah lagi taklim ngantuk? Kenapa bisa ngantuk Pak? Atau ketika khutbah Jumat? Ada nggak yang pernah mengalami ketika khutbah Jumat khusyuk banget? Saking khusyuknya tertunduk gitu. Ya. Ada Pak? Kenapa tuh bisa begitu? Bukan karena kita capek-capek banget, kadang enggak. Bukan karena kita lapar-lapar banget, enggak juga. Atau terlalu kenyang, tidak mesti seperti itu. Salah satu di antara sebabnya apa? Pengaruh syaitan. Maka kalau orang itu ngantuk di satu tempat di masjid, boleh dia berpindah ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena di tempat itu kata Nabi ada setan. Pindah. Jangan belum selesai khutbahnya, lanjutin aja. Pindah. Kalau kita tersadar sebentar, segera pindah, bergeser ke depan sedikit atau ke belakang sedikit. Kenapa? Karena pergerakan, perubahan kondisi kita itu insya Allah akan merubah suasana. Yang tadinya ngantuk jadi seger, kan begitu. Nah itu para jamaah. Jadi kalau di masjid saja bisa ada setan, bagaimana lagi di tempat-tempat tadi? Bagaimana lagi di kuburan? Yang aslinya kuburan itu bukan tempat ibadah. Aslinya dalam syariat Islam, kuburan bukan tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah Baitullah, Masajidullah, masjid-masjidnya Allah. Ini tempat ibadah kaum muslimin. Bukan berarti di luar masjid kita enggak ibadah. Maksudnya ini tempat yang dikhususkan untuk kita mengabdi beribadah kepada Allah. Kuburan tidak pernah disebut. Ya. Ketika Nabi menyuruh kita baca Quran di rumah, apa kalimatnya? Iqra'ul Quran fi buyutikum. Kata Nabi, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Wala taj'aluha kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa tuh? Tidak dipakai ibadah. Karena memang kuburan itu aslinya bukan tempat ibadah. Nah, orang sekarang kan terbalik. Lebih senang baca Quran di kuburan ketimbang baca Quran di rumah. Padahal perintahnya adalah baca Quran di rumah. Bukan di kuburan. Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini ada beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala terkait dengan pembahasan ini.
Intinya di bab ini beliau ingin mengingatkan kaum muslimin supaya benar-benar waspada ya terhadap perkara ini. Jangan sampai mereka ya senang beribadah di sisi kubur orang saleh, apalagi kemudian sampai beribadah kepada orang yang dikubur tersebut. Karena pada hakikatnya kuburan bukan tempat ibadah. Ustaz, bagaimana dengan ziarah kubur? Ziarah kubur itu namanya mengunjungi. Mengunjungi itu kan tidak menetap. Setelah itu nanti kita keluar lagi. Ya, dan tidak ada ritual ibadah di situ. Tidak ada ritual ibadah. Kita hanya datang ya, masuk ke area perkuburan, membaca doa, mendoakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya, begitu. Nabi rutin mengunjungi kuburan Baqi ya. Ini ceritanya Ibunda Aisyah. Ya, di saat malam giliranku, kata Ibunda Aisyah, Nabi selalu rutin mengunjungi kuburan para sahabatnya, kemudian memintakan ampunan untuk ya para sahabat yang dikubur di kuburan Baqi tersebut. Sekedar itu. Ya, mendoakan, kemudian mengingat kematian, setelah itu berlalu. Begitu ya. Nah, itu ziarah kubur. Bagaimana dengan orang yang sholat di kuburan? Ya, orang yang terlambat mensolatkan jenazah, ya boleh dia mensolati jenazah sesaat, beberapa saat setelah dikuburkan, dikebumikan. Itu dibolehkan bagi orang tersebut dalam kondisi orang yang ketinggalan mensolatkan. Hanya sebatas itu saja. Dan dibolehkan ya di kuburan, ya mensolatkan jenazah di kuburan baginya, karena memang solat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, posisinya cuma berdiri, kemudian takbir empat kali takbir. Baik, ada jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Sudah masuk ya? Ada ya, nanti sajalah Pak kalau ada pertanyaan. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sudah masuk waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.